Kalau pendidikan umum nggak paham Pak, maka akan panggil pembimbing, bahkan les dengan bayar yang mahal pun dibayar, karena anaknya takut tidak lulus ujian. Tapi kalau Quran tidak paham kalimatnya, tidak pernah memanggil seorang guru untuk memahaminya. Kalau pendidikan umum, jual tanah bahkan mobil. Kalau Quran, dunianya tak kenal waktu, akhiratnya sisa waktu. Coba, banyak orang tahu itu namanya Quran, tapi nggak ngerti bacaannya. Kok bisa ngomong percaya? Aku iman kepada kitabku. Mana ada? Halo, banyak nggak manusianya? Banyak sekali. Masya Allah, ngeri sekali Pak. Umur 40 ini adalah umur masa kejayaan. Karena kita sudah mau tenggelam, maka harus punya karya yang tinggi sebelum kematian ditinggalkan. Gunung apabila turun Al-Quran, takut sama Allah. Manusia diturunkan Quran malah melawan. Lebih baik mana? Gunung sama manusia? Lebih baik gunung daripada manusia. Makanya Allah mengatakan asyaddu qaswah, ada hati manusia lebih keras daripada batu cadas. Itulah hatinya orang yang tidak pernah tunduk sama ucapan Allah. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Berarti sejatinya gunung itu paham nggak ucapannya Allah? Paham. Manusianya nggak pernah mau tahu. Bapak semuanya pernah kuliah? Pernah. Kalau Bapak paham ucapan dosennya yang menjelaskan, dicintai dosennya nggak? Bapak akan paling dimuliakan nggak di kelas itu? Iya. Berarti Bapak kalau paham ucapannya Allah, Bapak akan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja Bapak sekalian. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik Bapak sekalian, mari kami bimbing saya berdiri. Saya berdiri. Ucapan saya kan? Saya tulis. Saya tulis. Berarti ucapan ini nyata nggak saya berdiri? Nyata. Berarti huruf ini nyata? Berdiri kan saya? Berarti huruf ini adalah nyata. Sekarang saya tulis. Ini papan tulis. Papan tulis? Ini papan tulis? Nyata? Berarti kalimat ini nyata nggak? Nyata. Berarti kalau Bapak membaca ini papan tulis, nggak ngerti ini papan tulis, berarti buta nggak? Buta nggak? Buta. Karena tidak memahami sesuatu huruf ini nyata. Berarti dia bisa baca, tetapi buta. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah. Mari. Berarti sejatinya kalimat ini nyata kan? Berarti Quran itu sejatinya kalau dibaca hurufnya nyata nggak? Sekarang siapa yang membaca huruf itu menjadi nyata? Tidak ada. Kecuali ditahsin hurufnya aja, habis itu dibaca dengan merdu, nggak ngerti dia nyata. Buta nggak umatnya? Buta. Berapa banyak terhadap Quran buta? Ngeri sekali. Pak, kalau pendidikan umum nggak paham Pak, maka akan panggil pembimbing, bahkan les di Primagama atau Ganesha atau dengan bayar yang mahal pun dibayar, karena anaknya takut tidak lulus ujian kuliahnya. Tapi kalau Quran tidak paham kalimatnya, tidak pernah memanggil seorang guru untuk memahaminya. Bisa dipahami?
Coba kalau bapak, ibu punya anak, anaknya sama omongan tetangganya, pengen paham bener. Omongan orang tuanya nggak pernah mau tahu, ngomong, begitu tangganya yang ngomong, pengen difahami. Banyak nggak orang yang begitu? Qurannya nggak paham, begitu kitab-kitab yang lain mau paham. Bisa difahami? Bisa difahami? Kalau pendidikan umum, jual tanah bahkan mobil. Kalau Quran, pondok saya Pak Min terus. Pondok-pondok itu Pak Min semua anggarannya. Ustadznya belum tentu gajinya itu lengkap. Nggak tahu itu kehidupannya mereka sederhana. Tapi yang di kampus semua dosennya pakai mobil mewah. Ustadznya yang hafal Quran bulanannya min pondoknya. Subhanallah. Inilah kondisi umat terhadap kitabnya. Gimana minta mau pengen surga, dunianya tak kenal, tidak pernah kenal waktu untuk mencari, tapi surganya antara maghrib sampai isya saja, iya kan Pak? Itu pun diseru, banyak yang nggak datang, masih sibuk jualan dengan dunianya. Doanya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enaknya tok. Mintanya di surga, di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Di akhirat hasanah baik, di dunia baik. Dunianya tak kenal waktu, akhiratnya sisa waktu. Coba enaknya. Astagfirullah. Mari kami bimbing Pak. Ini buku saya hadiahkan untuk masjid ini. Saya akan terangkan buku ini. Alhamdulillah memang takdirnya kami bisa silaturahmi ke sini. Dan memang saya membawa buku, sengaja siapa yang saya ampiri tempatnya untuk pengajian, saya hadiahkan buku saya 3 jilid untuk memahami dalamnya muara juz amma. Pak, kalau Bapak ngomong punya maksud nggak apa yang diomongkan? Masa Allah ngomong nggak ngerti maksudnya, dijewer nggak? Cuma dibaca aja, cuma dihafal aja, dijewer nggak? Dijewer nggak? Bisa-bisa dicewer Pak. Coba Bapak ngomong nggak difahami oleh anaknya, Bapak jewer nggak? Coba Allah ngomong nggak difahami oleh umat hambanya, dijewer nggak mestinya? Jewer Pak. Mari. Tadi imamnya membaca surat An-Naba. Mari saya terangkan. Amma yatasa alun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini suratnya Makiyah. Apa arti Makiyah? Surat ini turun di Mekah. Berarti ada Nabi Muhammad di Mekah, Allah menurunkan Al-Quran. Nyata nggak tulisan ini? Nyata nggak? Jadi meja, ada mejanya? Nyata? Nyata. Makiyah berarti ada Nabi di Mekah, Allah ngomong? Nyata? Loh, selama ini cuma baca Makiyah, nggak ngerti kalau tulisan itu nyata. Halo? Connect? Alhamdulillah. Selama ini membaca connect apa enggak? Mohon maaf. Jadi saya kesini membuat konektor. Saya pasang Bapak konektor. Saya banyak tulisan Quran Pak. Laut itu indah. Bali itu indah pulaunya. Wisatawannya dari mancanegara. Karena indahnya terpukau semua. Bapak hadirkan di masjid ini pembaca yang top Qur'annya, maka full masjid ini gak kelar semua, banjir semua. Wisatawan hurufnya Pak. Halo?
Wisatawan hurufnya didengungkan, wisatawan semua, merdunya enaknya, wisatawan di pinggir lautan. Begitu Bapak diajak diving menyelam, lebih indah nggak lautannya daripada hamparannya? Maka Quran itu indahnya di dalamnya perlu kita tadabbur, perlu sehingga tahu dalamnya ada kenikmatan dalam hati, bukan hanya huruf yang didengungkan. Bisa diulangi Pak? Pak, mari Pak, mari. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Berarti ada orang Quraisy di Mekah saling bertanya, 3 orang namanya mereka atau lebih, ya kan? Nyata nggak? Suratnya Makiyah. Berarti di Mekah nggak? Di Mekah. Halo, connect. Alhamdulillah. Coba kalau Quran saya terangkan begini semua, aduh, wah, akan wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, berdiri berurumah. Inilah Quran diturunkan kepada kita, bukan untuk didengungkan hurufnya. Sejatinya harus difahami sesuatu yang nyata, menjadi petunjuk yang hidup. Mari saya menjadikan hidup, mari saya tunjukkan nanti hidup nyata semua ini. Lihat, anin nabail adzim, tentang hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka saling berselisih. Kata Muhammad, kita mati jadi bangkit nanti. Yang benar jadi tanah kok bangkit. Jadi tulang. Muhammad gila. Paham nih? Ngomong gitu nggak di Mekahnya? Ngomong gitu. Innahu lasahir, sesungguhnya dia dukun, tukang sihir. Majnun, kahin. Paham nih? Sudah hancur kok tanahnya, sudah jadi tanah kok bangkit. Berarti kalau ada orang ke kuburan gali, tadi ada Pak Ustadz ceramah, katanya ada hari kebangkitan, orang mati jadi tulang gini kok bangkit. Iya. Berarti sama dengan orang Quraisy di Mekah nggak? Orang yang hidup sekarang seperti itu? Halo? Sama nggak? Nanti kalau mati ketemu orang kafir di zaman Nabi nggak? Di neraka? Berarti petunjuknya hidup sampai sekarang. Ada nggak manusianya? Ada pasti. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nyata petunjuknya? Alhamdulillah. Masya Allah Pak. Nih Pak, Bapak kalau tahu nama saya aja, lalu nggak paham omongan saya, bisa nggak percaya sama saya? Bapak kalau cuma tahu nama saya, lalu nggak paham ucapan saya, bisa nggak dikatakan bisa percaya saya? Nggak akan bisa. Banyak orang tahu itu namanya Quran, tapi nggak ngerti bacaannya. Kok bisa ngomong percaya? Aku iman kepada kitabku. Mana ada? Halo? Banyak nggak manusianya? Banyak sekali. Masya Allah, ngeri sekali Pak. Dia cuma tahu namanya Quran, baca nggak ngerti, tapi ngomong mengimani. Apa nggak geleng kepala terhadap manusia-manusia seperti itu? Ngeri sekali Pak. Berarti judul kajian ini saya ganti stres bersama. Pak, judul kajiannya Pak apa? Stres bersama. Melihat kondisi umat dengan kitabnya seperti itu. Paham nih insya Allah? Kalau kita paham ilmu, melihat orang nggak ngerti, iba nggak hatinya? Aduh, wah. Semoga kita yang di sini kesempatan yang pendek ini punya arti yang tinggi apabila kita paham 2 kata, 3 kata punya timbangan yang tinggi karena menghunjam dalam hati. Bisa dan ini? Baik, mari. Kalla. Apa artinya kalla? Sekali-kali tidak. Berarti bantahan terhadap orang Quraisy yang tidak percaya tentang kebangkitan. Saya lamun
mereka akan mengetahui. Berarti ancaman. Diulangi 2 kali, ini ayat 4 dan di 5. Diulangi. Kalla summa kalla saya'lamun. Allah ngomong kepada Rasulullah, dibacakan ke orang Quraisy yang saling berselisih terhadap kebangkitan, yang tidak percaya. Bisa dipahami? Ancamannya kapan itu? Mari. Surat setelahnya adalah surat An-Nazi'at. Wan Nazi'at Gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan bengis. Berarti res Quraisy yang tidak percaya kebangkitan, nanti kalau kamu mati dicabut malaikat yang bengis. Halo, nyambung? Awal surat An-Naba dengan awal surat An-Nazi'at nyambung? Saya banyak karya, Pak. Saya banyak tulisan. Saya punya tulisan di atas pesawat, saya punya tulisan di atas bis, saya punya tulisan saya selesaikan di perjalanan. Makanya, Pak, kami dakwah keliling-keliling antar pengeboran minyak di tengah laut di Balikpapan. Saya merenung, kalau saya gini terus hanya kesana kemari, sedangkan itu hanyalah kulitnya aja. Tek, maghrib sampai isya cuma kulitnya aja. Tek, mukodimah, prolog tok, selesai, belum selesai ilmunya. Sekarang, Pak, saya merenung, umur saya ini sudah 47. Umur 40 ini adalah umur masa kejayaan. Karena kita sudah mau tenggelam, maka harus punya karya yang tinggi sebelum kematian ditinggalkan. Untuk sebaik karya sebelum kematian. Maka saya tidak mau kemana-mana. Semua kajiannya online aja. Karena saya punya murid, syaratnya harus hafal Quran. Karena banyak pendidikan hanya melahirkan penghafal Quran, namun tidak mengerti apa yang dihafal. Biar aku yang finishing aja. Saya ajari untuk faham dalamnya. Jadi syaratnya harus faham Quran, harus hafal Quran 30 juz, dan yang kedua mengenal bahasa Arab secara, ya penting paling tidak pernah belajar. Karena apa? Kalau kita tidak berkarya sebelum kematian kita untuk kita kaderkan, maka kita akan merugi. Karena waktu tidak akan nutut, habis di jalan keliling-keliling berdakwah, itu pun cuma, mari nanti saya jelaskan, ini nggak mungkin kan habis bukunya, nggak akan mungkin. Wong ini saya tulis dua bulan, dari jam 2 malam sampai jam 11 malam di satu tempat, makannya dikirim. Nah, mau saya terangkan cuma antara maghrib sama isya, nggak akan mungkin. Insya Allah. Makanya saya hadiahkan di sini untuk masjid sebagai saksi di hadapan Allah kelak buku kami di sini. Baik, bisa dilihat insya Allah ini. Mari. Oh, baik, terima kasih Pak Barakallahu Fik. Mari ya, habis ini ayatnya 6 sampai 16. Ya, 6 sampai 16. 6 sampai 16 ini menceritakan tentang apa? Tentang alam semesta. Allah berkata, alam aj'alil ardo mihada. Res, ini kan kures tadi. Res, bukankah kami telah menjadikan bumi terhampar? Wal jibala autada, gunung sebagai pasak bumi. Pak, namanya pasak. Nih Pak, ini ada pakunya. Namanya pasak, lebih dalam, lebih panjang dalamnya kan daripada atasnya. Ke dalam. Bumi yang nongol, gunung yang nongol gini Pak, dalamnya itu lebih panjang daripada atasnya.
karena dia sebagai pasak bumi. Kalau ini meja nggak ada pakunya, saya ginikan, ambrol nggak? Berarti bumi ini kalau lepas gunungnya, kiamat sudah, goncang semua. Coba Bromo getar semua, bisa nyambung getar semua nggak? Itu Pak. Nyata? Nyata. Allah mengatakan. Makanya saya punya tafsir gunung. Pernah gunung dibahas? Pak, gunung apabila turun Al-Quran takut sama Allah. Manusia diturunkan Quran malah melawan. Lebih baik mana? Gunung sama manusia? Hah? Lebih baik mana? Lebih baik gunung daripada manusia. Makanya Allah mengatakan asyaddu qaswah. Ada hati manusia lebih keras daripada batu cadas. Itulah hatinya orang yang tidak pernah tunduk sama ucapan Allah. Lebih baik gunung begitu turun diturunkan khasyan mutasoddian min khasyatillah. Berarti sejatinya gunung itu paham nggak ucapannya Allah? Paham. Manusianya nggak pernah mau tahu. Jewer nggak? Jewer. Makanya saya tulis buku Puasa Berbicara. Puasa berbicara. Oh yo, ya. Nah, cuma itu nanti jadi panjang. Nyata itu Pak. Makanya tadi omongan itu nyata nggak? Bagaimana bisa nyata? Sebenarnya saya bisa terangkan. Mau saya tulis bukunya, cuma saya nggak babnya tentang itu. Mari. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Dijadikan kamu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan? Nyata? Ada siang, ada malam? Ada min, ada plus? Nyata semua? Nyata. Berarti ucapan tadi nyata nggak? Pak, berarti Quran mudah apa susah? Gini Pak, Quran itu petunjuk. Sejatinya petunjuk itu pasti jelas. Adapun yang susah, nanti ulama ada yang menjelaskan. Menjadi jelas nggak? Jadilah. Maka Quran semua sejatinya adalah jelas. Kecuali hal yang gaib, Allah pun menjelaskan. Apakah hal yang gaib itu tidak nyata? Saya mau tanya, apakah hal yang gaib itu tidak nyata? Nyata. Coba Pak Tamir ini ada ruangan. Saya kan nggak tahu kan? Ruangan yang di dalam ini gaib kan bagi saya. Lalu Pak Tamirnya menjelaskan, Pak Ustadz di dalamnya ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Yang diomongkan itu semua ada nggak barangnya? Begitu saya masuk, nyata semua nggak? Loh, berarti yang gaib ketika saya masuk nyata. Berarti Allah menjanjikan nanti kalau kamu mati di kuburan ada begini, 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 begini. Begitu mati masuk kuburan, nyata nggak? Nyata. Maka saya tulis buku judulnya Keindahan Hidup di Alam Barzah. Sesungguhnya di kuburan itu ada kehidupan dan adanya kenikmatan lebih indah daripada di bumi. Ya, begitu dimasukkan kuburan bisa menjawab marrobuka wa manabiuka wa madinuka, maka Allah membentangkan kuburan sejauh mata memandang. Pak, kamar Bapak berapa kali berapa? Di kuburan sejauh mata memandang. Diberi baju dari surga. Bapak bajunya mereknya dari mana? Nyata enggak itu? Nyata. Nggak perlu panjang, banyak saya tulis buku. Maksudnya, ya Pak, saya banyak tulis buku. Ya, tapi buku kami itu keilmuan aja, ringkasan ilmu. Karena nggak sempat untuk dijabarkan dengan tulisan, karena itu saya ajarkan dalam bentuk ceramah begini sehari. Jadi kalau saya ngajar full dari jam 8 pagi sampai sore. Untuk kami ajarkan buku itu supaya dinikmati, pulang membawa buku dan ilmu. Jadi nggak ada belajar itu sambil nggak ada. Pulang kamu, nggak perlu di hadapanku. Karena ustadznya ngelembur nggak cari ilmunya, ngelembur. Begitu masa yang diberi sambil ngobrol, pulang aja pulang. Nggak perlu di hadapanku. Karena apa?
aku buat buku dengan melembur, kamu tak beri, malah seenakmu. Lebih baik kamu pulang. Karena ilmu kalau nggak sungguh-sungguh tidak akan didapat. Dunia perlu sungguh-sungguh nggak Pak? Dunia pada sungguh-sungguh nggak Pak? Begitu dunia sungguh-sungguh, tidak mengenal waktu. Begitu belajar agama, ongkang-ongkang enak saja dengan ngerumpi sana kemari. Lebih baik saya tidak mau mengajar kembali. Serius insya Allah. Mari kita kembali ke sini. Ayat 6 sampai 16. Saya singkat, nanti Bapak terjemahkan, dilihat terjemahannya aja. Nyata semua enggak nanti? Waja'an naharo ma'asa, dan kami jadikan siang untuk tempat bekerja. Besok siang pada kerja enggak? Quran enggak itu? Masuk susah. Saya berdiri. Omongan saya mudah difahami. Saya berdiri. Allah mengatakan waja'anna nahara ma'asa, dan kami jadikan waktu siang untuk bekerja. Pada kerja semuanya? Duh, nyata. Masa nggak ngerti Quran sih? Dijewer nggak? Turun hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja, dan kami turunkan dari awan hujan curah. Linukhrija bihi, maka akhirnya keluar bihi dengan air hujan habba, biji-bijian. Makan nasi dari mana? Dari hujan, adanya air, tumbuhlah padi. Makan nasi, gak paham Quran, jewer gak? Jewer. Wajannatin alfafa, dan kebun yang rindang. Nyata? Nyata. Oke, saya singkat. Berarti ini penciptaan alam semesta berupa 1, 2 ayat-ayatnya tadi ya, 6 sampai 16. Bukti kebenaran kebangkitan. Res, aku bisa gini semua. Itu nih alam semestaku, ini perbuatanku res. Masa aku nyiptakan kamu, membangkitkan kamu yang sudah jadi tanah, masa nggak bisa res? Halo, paham insya Allah, paham, alhamdulillah. Saya tulis buku, karena itu panduan. Mau saya di buku ada lagi buku, 2 buku lagi di situ. Cuma mau saya beri karena itu buku panduan, berarti saya harus memandu nggak? Nah, karena nggak mungkin saya memandu, maka nggak saya beri. Percuma saya beri, karena buku itu buku panduan, berarti harus ada memandu. Berarti Bapak harus saya pandu dulu, tak beri, tapi syaratnya saya memandu. Berarti berfungsi bukunya. Tentang apa ini? Muaranya ucapan Allah tentang alam semesta. Nanti kalau Bapak masuk tentang ayat-ayat alam semesta, ngaji Quran, nanti tahu alurnya. Intinya hanyalah aku penciptanya. Jadi ada pendekatan. Nih sekalian, mari saya buktikan ada pendekatannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya tulis buku lagi, keindahan susunan kalimat dan makna dalam surat Al-Fatihah. Saya punya kajian Bismillah, ini saja, ini tok 1 hari. Kok bisa 1 hari? Dengan nih, Bapak kalau kesini, ada orang kesini menyebut nama takmirnya, saya kesini disebut namanya takmirnya, dilayani enggak? Dilayani. Ada yang datang tidak menyebut nama takmirnya, apa dilayani? Enggak akan. Beda enggak orang yang menyebut nama Allah dengan yang tidak menyebut? Halo? Oh, sudah tak prolog aja udah. Mau nih? Bisa ada nih? Masya Allah Pak. Berarti nama memiliki ketinggian yang memiliki nama. Berarti karena ketua Pak Takmir, nama Pak Takmir itu karena punya kedudukan di sini sebagai ketua, disebut namanya. Dihormati nggak orang yang menyebutnya?
Nah, kalau kita menyebut namanya Allah, berarti semua makhluknya menghormati nggak? Halo, halo. Mohon maaf, saya tidak bisa terangkan ini. Kita kembali ke surat An-Naba aja dulu. Banyak. Makanya ini kita tadi maunya apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Memuji-muji namanya Allah nggak, sifat-sifatnya dipuji nggak? Baru minta ihdinas siratal. Jadi kalau mau minta, muji-muji dulu baru minta. Halo, bisa dan ini? Muji-muji dulu baru minta. Lalu Allah menjelaskan nggak tentang dirinya? Supaya manusia tahu tentang sifatnya. Makanya dia Allah berhak, hanya dia yang diibadahi. Iya karena wudu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Karena punya sifat-sifat tadi ini semua, yang menciptakan alam semesta, yang punya Rahman, yang punya Rahim, maka dia berhak untuk diibadahi. Paham nih Pak? Berarti Allah menjelaskan tentang dirinya nggak kepada kita? Lalu kita memuji dengan nama-namanya tadi nggak? Barulah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Maka etikanya kalau mau minta, muji dulu baru minta. Halo, ini kandungannya Pak. Taib, mari ini kembali ke sini. Alam semesta bukti adanya kebangkitan. Berarti ayat 6 sampai 16 bantahan terhadap orang Quraisy yang tidak percaya kebangkitan. Oke, nyambung insyaallah. Baik, mari. Ada berapa menit lagi nih azan? Karena berbagi Pak, habis tadinya Pak tadinya itu saya diminta di Al-Uswah dari sore sampai Isya lanjut sampai nggak tahu jam berapa. Kok saya ada Ustadz saya minta Ustadz biar di Masjid Nur Muhammad aja. Saya batalkan sana. Hei, jangan kamu borong semua, kasihan yang lain. Saya tak yang lain aja. Oh ya Ustadz, ya udah saya di sini. Biar saya silaturahminya semua dapat, jangan diborong di situ semua. Saya mau biar saya ini. Akhirnya saya di sini dengan takdir Allah, saya senang hati pun saya hadiahkan buku kami. Semoga menjadi saksi di hadapan Allah. Bisa dong nih Pak ya? Ya Pak, para nabi itu Pak, dakwah itu menunggu diundang umatnya apa? Dakwah sendiri, teko-teko dewe, datang sendiri kan? Ustadz harus dinunggu, dipanggilan. Nanti berapa biayanya Pak Ustadz? Berapa biayanya? Duh, malu sama saya para nabi. Nabi semua itu la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa Allah. Para ustadz nunggu diundang, nanti disiapin. Dakwah itu kewajiban, bukan sebagai objek pencari dunia. Paham nih Pak? Semoga menjadi ketulusan hati. Bapak kalau mau belajar anaknya ya di tempat saya, syaratnya hafal Quran. Walaupun pernah setoran 30 juz, gak apa-apa. Pernah belajar bahasa Arab gratis. Makannya aja bawa ke tempat saya. Memangnya anaknya gak perlu makan? Makannya aja, saya ngajarnya gak perlu dibayar. Makannya aja pindahan sendiri ke, sama listriknya beli sendiri listriknya, airnya beli sendiri untuk mandinya, sabunnya beli sendiri. Dah, ngajarnya nggak perlu. Bisa nih, ngajarnya nggak perlu, nggak perlu. In ajriya illa Allah. Saya tawakal sama Allah. Pasti Allah akan berikan yang terbaik bagi saya. Saya mencoba untuk melawan hati saya terhadap hal yang itu. Misalnya insya Allah bayar sendiri makannya, supaya ustadznya nggak mencarikan makan, stres nanti ustadznya nggak malah ngajar, hidupi makan nyuapin tok ya nggak, malah nggak belajar sama nyuapin.
Mondok tempat saya suapin, nggak mau. Makan sendiri, listriknya itu sendiri, airnya mandi sendiri. Masa saya yang mandiin, ini airnya tak mandiin? Nggak mau lah. Sayanya memberi ilmu, itu beli sendiri. Tinggal nanti nih bulanannya sini, listriknya, ininya udah itu sendiri. Saya nggak perlu. Saya akan berdoa sama Rabbku, semoga Allah memberikan kebarokahan. Tuh, mahal. Sekarang pendidikan agama semua, mahalnya semua. Mari Pak. Mari Pak, mari. Habis ini Pak, 17. Hakikat kiamat. Nih, nanti ada inna jahannama kanat mirsoda, jahanam, neraka. Kalau tentang ada hakikat kiamat, setelahnya neraka atau setelahnya surga. Nanti kalau sudah membahas neraka, berarti ada amalan yang masuk, penyebab masuk neraka, dan diceritakan azabnya. Kalau ini amalan yang menyebabkan masuk surga dan kenikmatannya. Halo, bisa dipahami? Jadi enak nggak nanti? Ini kunci. Bapak masuk surat Makkiyah, pasti ada begini. Kenapa kok gitu? Karena audiennya orang kafir, maka dijelaskan tentang kiamat supaya takut. Habis itu diterangkan azabnya dan amalannya menyebabkan sehingga mukmin. Lalu diterangkan kenikmatan surga supaya dia berharap. Bisa dipahami? Ini kaidah. Makanya di buku saya ini, di mukadimahnya sudah saya terangkan. Dalamnya surat Juz Amma adalah tentang begini. Di surat ini ada begini ini, di sini. Nanti kalau ketemu ini pasti begini. Enak nggak nanti? Terbimbing nggak? Terbimbing. Maka saya tulis judulnya metode. Dengan metode untuk memudahkan memahami. Taib. Ini secara singkat. Nanti habis itu adanya surga, adanya neraka. Loh Pak, sudah masuk Isya Pak. 10 menit lagi. Saya beri 1 menit dan insya Allah paham. Saya beri 1 menit, insya Allah paham. Bapak beri 10 menit, ternyata masih saya punya panjang. Saya beri 1 menit. Ar-ra'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu Muhammad siapa itu pendusta agama? Allah bertanya kepada Nabi nggak? Sekarang kalau Allah bertanya sama Nabi, Nabi bisa jawab nggak? Nggak akan mungkin, kecuali Allah yang menjelaskan. Karena Nabi tidak mungkin tahu kecuali Allah yang memberitahu. Muhammad, 1, fadzalika ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardi anak yatim. 2, wala yahudu ala ta'al miskin, tidak memberi makan orang miskin. 3, wa wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat aja ada yang celaka. Lah bagaimana dengan yang tidak sholat? Halo? A, yaitu yang lalai. B, yuraun riya. 4, wa yamnaunal maun, melarang memberi barang yang baik untuk orang lain. Berarti Allah menjelaskan tentang pendusta din. Paham? Berapa menit? 1 menit. Tadi 10 menit. Halo? Kemana selama ini baca Quran? Ada gak kalian? Bapak Ibu sekalian? Cuma dihafal di sini kan? Allah mengajari kita gak ini? Mengajari. Jadi Al-Quran itu pelajaran bagi kita. Tapi banyak orang tidak mengambil pelajarannya hanya dengan huruf-huruf yang dibaca. Maka tidak akan mendapatkan petunjuk apabila tidak ditadaburi atau difahami. Bisa difahami insyaAllah? Nih, insyaAllah, misalnya nih, saya tutup Pak. Saya punya cerita. Tadi saya ke pengoboran minyak tengah laut. Ini orang-orang gajinya tinggi. Kalau sudah kerja di tengah laut itu 2 pekan. 2 pekannya libur. Berarti 2 pekan untuk bisa gaji hidup sebulan keluarganya, bahkan lebih.
Saya disuruh undang sana, judulnya apa? Kemuliaan belajar Al-Quran. Waktunya 1/4 jam Pak Ustadz. Oke, saya selesaikan cuma setengah menit. Saya bilang gini, Bapak semuanya pernah kuliah? Pernah. Kalau Bapak paham ucapan dosennya yang menjelaskan, dicintai dosennya enggak? Bapak akan paling dimuliakan enggak di kelas itu? Iya. Berarti Bapak kalau paham ucapannya Allah, Bapak akan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nanti ustadz yang lain bagian baca dalil-dalilnya di atas mimbar. Nah, udah saya ringkas, nanti bagian ustadz yang lain datangin bagian dalil-dalilnya, sudah saya ringkas. Langsung, Bapak tadi judulnya apa? Kemuliaan belajar Quran kan? Sekarang Bapak belajar di kampus, nggak paham. Adakah Bapak di kampus? Nggak ada. Berarti judulnya tadi saya hapus, saya ganti kemuliaan memahami Al-Quran. Barulah mulia. Lah kalau kemuliaan belajar Quran belum mulia, karena belajar belum tentu paham. Berarti Bapak kalau di kampus belajar nggak paham, besoknya disuruh pulang, nggak boleh masuk lagi, ya nggak mulia. Halo, bisa dipahami? Alhamdulillah, karena waktu dan saya harus kembali ke tempat yang lain untuk berbagi ilmu, maka saya taruh buku ini supaya saya seakan-akan hidup di masjid ini selama kitab ini ada di sini. Bisa dipahami? Bisa, insyaallah. Berarti saya selalu ada di sini karena kitabku ada di sini. Makanya kenapa saya tulis buku? Karena pondok itu akan hancur seiring dengan hancurnya pemilik atau akan diganti dengannya. Tapi kalau buku selamanya, itulah aku, maka ada namaku. Kalau pondok, dia akan hilang namaku seiring dengan kepergianku. Tapi buku yang tertulis keabadian hidup selalu bersama Bapak di sini, walaupun ganti generasi. Halo. Berarti saya mau hidup selalu di masjid ini. Semoga ini menjadi kebarokan bagi kita semuanya. Ya Pak ya, Bapak kalau mau online saya bimbing. Ya, kalau berkenan saya ada bimbingan online. Karena saya sudah mengurangi pergi-pergi. Dulu saya, waduh Pak, sebulan sampai 7 kali naik pesawat pernah saya alami. Tapi sudahlah itu. Karena hanyalah prolog saja. Lebih baik saya duduk di kursi orang lain mendengarkan. Daripada harus saya pergi, perlu waktu. Kepergianku akan rugi, waktu sangat berharga. 1 menit saja berharga nggak tadi? Berharga. Gitu ya, insya Allah. Saya beri nomor saya kalau mau berkenan, 081 333 328 324. Bagi yang berkenan, ya nanti dijabri aja. Nanti insya Allah saya akan berikan link supaya bisa nanti ikut dalam bimbingan Quran. Nanti Bapak akan benar merasakan kenikmatannya. Insya Allah begitu, karena banyak jamaah saya bimbing dengan PR, dia orang umum, tapi alhamdulillah dia merasakan kenikmatan itu. Ya, 081 3-nya 4 kali, habis itu 28 324 234. Nama saya Mas Hudi. Taib. Ini saja. Semoga bermanfaat. Sedikit waktu, semoga menjadikan ketinggian kebarokahan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sejatinya manusia pasti ada kesalahan, namun kami meminta maaf kepada semua jamaah yang ada di sini. Tapi saja, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.